Film ini mengkisahkan tentang seorang misionaris yang berusaha untuk mengubah keyakinan komunitas adat setempat di daerah terpencil, lebih tepatnya di Ekuador. Crees en el Espíritu Santo. Yo te bautizo en nombre del Padre. Namun, ketika putranya dirasuki oleh kekuatan gelap yang lebih tua dari agamanya, ia harus mempertanyakan kepercayaannya sendiri. Cerita ini menggabungkan elemen drama keagamaan dengan horor spiritual yang pekat, menyoroti pergulatan batin seorang ibu di tengah ketegangan yang membara. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, halo semua, perkenalkan nama saya Verlin dan selamat datang di channel Verlin House. Take off your mask, Father. I command you, whoever you are, I, who am a minister of God. Film ini diawali dengan diperlihatkannya proses pembaptisan massal yang dilakukan oleh seorang misionaris cantik bernama Kedi. Di tengah proses pembaptisan, suami Kedi yang bernama Joel merasa sangat senang saat melihat antusias warga yang ingin login ke dalam agamanya. Del Hijo. I'm proud of you. Muy orgullosa. Qué hermoso. Who's Alien? Sementara di lereng bukit, putranya Kedi yang bernama Eli terlihat asik bermain pesawat-pesawatan bersama dua bocil akamsi. Melihat pesawatnya malah masuk ke dalam goa, Eli yang merasa sayang berniat untuk mengambilnya kembali. No podemos buscarlo. Ay no. Tapi di saat itu pula, Kuri dan Raul meminta Eli untuk jangan masuk ke dalam goa tersebut. Karena menurut orang tua di sana, goa itu dihuni oleh iblis jahat yang selalu mengincar para bocil. Dirasa cuma mitos semata, Eli yang ngeyel tidak menggubris hal tersebut. Bukannya ketemu dengan hantu, Eli langsung lari ngiprit saat melihat sosok abah-abah peot di dalam gua tersebut. Seusai pembaptisan, Kedi pun heran saat melihat putranya lari ngiprit ketakutan dari arah lereng bukit. Nggak cuman itu, ia pun melihat sosok misterius yang sedang nongki di atas tebing. Di malam harinya, pihak gereja terlihat mengadakan acara bagi-bagi makanan secara gratis sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri bersama para warga. Namun, di saat itu pula, Dayat yang sempat memperkoki Eli masuk ke dalam gua angker mengungkapkan pada Adul jika mereka akan segera mengambil tindakan. Terlebih, ia tidak ingin hal buruk terjadi pada warga desa. Sementara di sisi lain, Eli yang sedang main game Roblox seketika heran saat mendengar suara pompa air yang bergerak sendiri. Elliot, not one we agreed on, and we said not outside the house ever. Melihat Eli yang nolep, Kedi meminta putranya untuk berbaur bersama para warga. Meski ia tahu jika Eli kurang begitu suka tinggal di wilayah ini yang jauh dari peradaban, namun Kedi berusaha untuk meyakinkan Eli jika tugas mereka di wilayah ini telah usai dan mereka akan secepatnya kembali ke kota. Beberapa saat kemudian, bukannya berbaur dengan para warga, Eli malah pergi sendirian ke bukit untuk mencari jam tangannya yang tertinggal di dalam goa. Setelah mendengar suara geraman aneh, Eli pun bergegas untuk mempercepat langkahnya agar bisa secepatnya masuk ke dalam goa. Sesampainya di gua angker, Eli pun merinding ketakutan saat melihat topeng mengerikan di dalam gua tersebut.
Sungguh asoy sekali. Ellie yang dientup kalajengking harus terjatuh dan kakinya terkilir. Di keesokan harinya, Kedi pun panik saat Ellie tidak ada di kamarnya. Di tengah kebingungan, ia pun bergegas untuk mencari keberadaan putranya itu. Where's Elliot? I'll check the choices. You look down, River. Setelah pencarian yang tak membuahkan hasil, Kedi pun mengajak Joel untuk berpencar mencari Ellie. Di tengah pencarian, Kedi pun mendatangi Raul untuk menanyakan keberadaan putranya. Hingga saat Rosa datang, ia pun meminta putranya untuk memberitahu kemana Ellie pergi. Meskipun ragu-ragu ya, Raul merasa jika Ellie ini pergi ke gua angker untuk mengambil jam tangannya yang hilang. Raúl, esto es serio. Me dijo, pero... Okay. Singkat cerita, meski merasa ngeri, Kedi memutuskan untuk mengecek gua angker yang dikatakan oleh Raul. Ellie? Elliot? Ese lugar no es para ti. Melihat Kedi yang mendekati gua angker, Dayat yang datang langsung bertanya. Lantas, Kedi mengungkapkan jika dirinya hanya ingin mencari keberadaan putranya yang telah hilang. Mendengar hal itu, Dayat langsung mengajak Kedi untuk ikut pulang bersamanya. Terlebih saat ini, Ellie sedang berada di gubuknya. Sesampainya di gubuk, Kedi pun merasa lega saat melihat keberadaan Ellie. Namun di saat itu pula, Dayat mengungkapkan jika semalam ia menemukan Ellie tergeletak di mulut goa dengan kaki terluka. Mendengar hal itu, bukannya berterima kasih, Kedi yang curiga Dayat telah melakukan sesuatu, langsung menggendong Ellie kembali ke desa. Melihat Kedi kesulitan menggendong Ellie, Ma Enid bergegas meminjamkan tongkatnya agar Kedi dan Ellie bisa secepatnya pulang ke kampung. Namun, entah apa yang sebenarnya terjadi, setelah bersentuhan dengan Ellie, Ma Enid ini tiba-tiba ketakutan dan meminta mereka untuk pergi. Oh, bien. ¿Estás bien? Bahkan, ketakutan Ma Enid sudah seperti melihat sosok di Cibang Plecit. Setibanya di depan gereja, Kedi pun lupa karena hari ini merupakan hari ibadah mingguan. Namun, baru saja memasuki gereja, Kedi pun panik saat melihat kalajengking yang merayap di dalam gereja. Sementara itu, sambil mengisap rokok, Dayat terlihat melakukan ritual penangkalan agar desanya dijauhkan dari kesialan. Terlebih saat ini, Ellie telah ketempelan sosok penunggu goa. Di keesokan harinya, para warga pun digegerkan dengan penemuan mayat Ma Enid yang tewas secara mengenaskan di sungai. Singkat cerita, di tengah prosesi makaman Ma Enid, Kedi yang curiga terlihat menatap tajam ke arah Ellie. Terlebih, ia merasa hal tersebut berkaitan dengan sikap aneh Ma Enid yang ketakutan saat bertemu dengan Ellie. Di malam harinya, Kedi yang terbangun panik saat mendengarkan suara pintu rumahnya yang terbuka sendiri. Sontak, Kedi pun panik saat melihat Ellie terkapar dengan kondisi kedinginan di halaman rumah. Menyadari tubuh Ellie semakin dingin, Joel dan Kedi bergegas merendam Ellie dengan air panas. Akan tetapi, air keran seketika berubah menjadi kotor dan dipenuhi dengan sampah-sampah seperti rambut. Di tengah-tengah keanehan yang terjadi, sontak mereka pun lega saat melihat Ellie yang kembali sadar. Di keesokan harinya, Kedi yang sedang menjemur pakaian merasa heran saat melihat patung aneh yang tergeletak di halaman rumahnya. Dirasa Dayat telah mengirimkan sihir, Kedi yang kesal langsung bergegas pergi untuk melabraknya.
Hola? Setelah panggilannya tidak digubris, Kedi yang penasaran terlihat berusaha untuk mengintipnya. Namun, seketika Kedi pun heran saat melihat ritual aneh yang dilakukan dalam gubuk tersebut. Meski tak memiliki bukti, Kedi langsung membanting patung tersebut dan langsung menanyakan apa yang telah Dayat lakukan pada putranya. Namun di saat itu pula, Adul berkata jika apa yang dialami oleh Ellie merupakan akibat dari dirinya yang telah nekat masuk dalam gua angker. Kedi yang baper langsung pergi menjauh. Sesampainya di dalam rumah, Joel langsung mengajak istrinya untuk berdoa agar Ellie bisa secepatnya pulih dari sakitnya yang aneh ini. Listen, our boy is sick, that is all. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Shield him from any evil, any illness, any Amen. Hey, good. Okay. Astaga! Sontak mereka pun syok parah saat melihat potongan gigi yang Ellie muntahkan. Di malam harinya, sebelum makan malam, Joel mengajak keluarganya untuk berdoa terlebih dahulu. Lagi dan lagi, Kedi seolah-olah melihat sesuatu yang tak dilihat oleh suaminya. Feeling myself. That's okay. Hey. Di keesokan harinya, sambil membawa bungkusan gigi yang Ellie muntahkan, Kedi yang tak ingin hal buruk terjadi meminta Pastor Mayer untuk mengecek kondisi putranya itu. Mendengar hal itu, Mayer berusaha menyanggupi permintaan tersebut. Beberapa saat kemudian, setelah mendapatkan laporan dari Kedi, Pastor Mayer langsung melakukan pemeriksaan pada Ellie. You know, a lifetime ago, I was a medic in the Ecuadorian army. What's going on, Charlie? Di tengah-tengah keanehan yang terjadi, Pastor Mayer merasa yakin jika Ellie memang mengalami kerasukan. Hingga sesaat kemudian, Kedi pun memohon pada Pastor Mayer untuk melakukan pengusiran setan. Terlebih ia merasa saat ini Ellie telah dirasuki oleh roh jahat penghuni gua angker. These things need official sanction. I know, but we don't have time. Please, Father. Please. Di tengah perjalanan pulang, Pastor Mayer dihampiri Dayat yang memintanya untuk jangan gegabah melakukan ruqyah. Apalagi Dayat merasa jika Mayer ini tidak mengetahui apa yang ia hadapi. Yo sé que tienes tus planes, pero tu Dios no tiene poder. Con permiso. Di keesokan harinya, meski tahu dengan risiko yang ia hadapi, Pastor Mayer tetap memutuskan untuk melakukan ruqyah. This is not right. If we can do anything. In nomine Patri, et Filii, Spiritus Sancti. Bless this throne, my Lord. For those who... Saat Ellie terbangun, Mayer langsung mengambil salib dan kitab untuk memulai proses ruqyah. Hingga di tengah pembacaan ayat ruqyah, seperti biasa, Mayer meminta si iblis untuk memperkenalkan namanya. Tapi, ya jelas saja, si iblis tidak sebodoh itu. Ia pun menentang Mayer untuk segera melakukan ruqyah. Long fermented. Did you ever truly believe? I'm sick. All that is image. May God dispel all the power of the adversary. Older than Christ! I will purify the world by fire. Betrayed by the keys of Judas. Bound with ropes.
Away with you! Elliot? Di malam harinya, saat Cady mengecek kamar Ellie, ia pun panik saat menyadari putranya tiba-tiba menghilang. Sementara di sisi lain, keanehan mulai terjadi pada postur Mayer. Saat tangannya nyut-nyutan terentup kala jengking gaib, di saat itu pula, ia pun melihat sosok bertopeng yang tiba-tiba berada di rumahnya. Lihat bodoh. Sontak, Mayer pun syok parah saat menyadari sosok yang telah menerornya adalah Ellie yang masih kesurupan. Castle of lies. Sungguh kasihan sekali. Pastor Mayer pun tewas setelah berusaha membantu Ellie yang kesurupan iblis. Hingga sesaat kemudian, Rosa pun syok parah saat melihat Pastor Mayer tewas mengenaskan. Di keesokan harinya, saat Cady memimpin upacara pemakaman, ia pun heran saat melihat Ellie yang masuk ke dalam gereja. Di tengah-tengah keanehan yang terjadi, Cady berusaha untuk mencari Ellie, namun tanpa ia sadari, sebatang lilin tergeletak dan mulai membakar gereja. What are you doing in here? Melihat kehaluan yang dialami istrinya, Joel berusaha untuk menyadarkannya. Hingga di tengah-tengah perbacotan, seketika mereka pun panik saat melihat kepulan asap dari arah gereja. Him this power. Stop doing that, okay? Enough is enough. This is... Sontak mereka pun syok parah saat melihat gereja yang hangus terbakar. Di tengah upaya pemadaman api, Joel berusaha untuk menghentikan Cady. Apalagi kini apinya sudah habis membakar gereja. It's too late. Di malam harinya, Joel yang pulang merasa heran saat mendengarkan suara aneh di dalam rumahnya. Sontak Joel pun panik saat melihat wajah Ellie yang sangat mengerikan, dan betapa syoknya Cady saat melihat Joel yang benjol terkapar di dapur. Anything you ask in prayer, you shall receive. Di keesokan harinya, Cady yang frustasi terlihat mengajak Ellie pergi menemui Dayat untuk melakukan ritual pengusiran iblis. Hingga saat Dayat datang, Cady meminta Dayat untuk melakukan ritual pengusiran iblis dengan cara lokalan. Di dalam goa, Dayat bersiap melakukan ritual, di mana di dalam ritual tersebut mereka harus menumbalkan beberapa ekor kelinci. Sontak, Cady pun ketakutan saat melihat iblis kalajengking kembali menguasai tubuh putranya. Melihat kondisi iblis yang melemah, Dayat bergegas menuntaskan ritualnya.
baptized in the river. I am the river. Sakit. Sakit, boy! Sesaat kemudian, setelah adu magic yang cukup sengit, Adul berusaha untuk menyadarkan rekan-rekannya. Tapi tiba-tiba sungguh kasihan, Adul yang berusaha membantu harus tewas di tangan Dayat yang kesurupan. Hingga sesaat kemudian, Dayat yang sedikit mendapatkan kesadaran memutuskan untuk bundir agar si iblis terjebak dalam tubuhnya. Namun nasoinya, aksi Dayat menjadi sia-sia karena si iblis berhasil kembali ke tubuh Ellie. Dan kini, si iblis yang muak berniat untuk menghabisi Kedi yang menganggap dirinya sok menjadi nabi dengan cara mengajak orang-orang sini pindah agama. Tapi di saat itu pula, Kedi yang pengecut dan tak bertanggung jawab berkata jika ia akan melakukan sesuatu untuk menggantikan Ellie. Wait, we can murder. I can give you what you want. Di keesokan harinya, rupanya Kedi berniat mengorbankan Kuri untuk menggantikan putranya. Dasar asoy! Kedi benar-benar mengorbankan Kuri yang tak berdosa hanya untuk menebus keselamatan putranya. Hingga sesaat kemudian, Raul pun syok parah saat melihat Kuri yang terkapar di dekat air terjun. Sementara di sisi lain, sungguh asoy, keluarga Kedi yang menjadi biang kerok terlihat pergi begitu saja meninggalkan desa dengan menggunakan perahu sewaan, dan film pun selesai.